Kisah Suak Beru. Jadi asal nama Suak Beru itu dari mayat lanun yang digerubuni ulat beru, sehingga akhirnya masyarakat menyebut tempat itu sebagai Suak Beru. Ya, coba cerita tentang asal-usul Suak Beru ya. Oh, cerita Suak Beru. Suak Beru itu ada di Kecamatan Sijok. Jadi Suak Beru ini pun tempat orang berlabur sementara, biasa zaman dulu itu untuk penaikan orang. Jadi dulu kalau kita berkisah tentang Suak Beru, kita kan kenalkan tempat Datuk Sakti di utara Pulau Belitung. Nok pertama nama Tuk Jangkak, nok kedua namanya Tuk Tugam, nok ketiga nama Tuk Raipa, nok keempat nama Tuk Bugis. Masing-masing mereka itu berdiam di utara Pulau Belitung. Tuk Bugis diam di Suak Bugis, Tuk Raipa diam di Kukup Raipa, Tuk Tugam diamnya di daerah Tanjung Siantu Dai Angi. Udah itu Tuk Jangkak diam di Batu Besi Sengkelik Sijok. Jadi zaman dulu pun zaman lanun ya, biar zaman lanun nih memang lanun tuh gawe nyulik orang. Jadi mereka-mereka ini berperang kan lanun. Tuk Jangkak tuh diam di Batu Besi walaupun tidak berkaki, nggak ada tangan. Jadi belau tuh berperang kan lanun. Nah, masing-masing datuk tuh punya peran tersendiri. Nah, selama hidup mereka itu pun sebenarnya mereka saling bantu-membantu. Nah, salah satu yang disebut Tuk Tugam tuh asli nama belau Tuk Jailani. Nah, Tuk Jailani, Tuk Tugam, Raja Karmayuda, orang tuh. Karmayuda tuh Sijok, belau lah raja dulu. Bersenjatakan urak sireh. Makanya belau orang sebut Tuk Tugam. Jadi pada waktu itu adalah kisah lanun tuh naik ke wilayah utara Pulau Belitung nih buat gaduh di dalam pedukuhan-pedukuhan ada, baik itu di Gunung Gasing, baik Dai Angi, daerah Sungai Balai. Nah, di situ-situ lanun tuh gawe nyulik orang. Jadi Tuk Tugam nih pada waktu itu berunding kan empat datuk lain itu untuk siapa cara ngatasi lanun. Jadi keseharian juga Tuk Tugam tuh laki bini bome juga belau tuh berkebun. Gitu juga datuk nok lain. Jadi pada suatu hari bini Tuk Tugam ini namanya Tuk Sanina namanya. Nah, Tuk Sanina ini disuruh Tuk Tugam pergi ke rumah dulu. Aku nyusul di belau kini. Nah, biarpun belau tuh raja, menjaman bari pun raja tuh ndak kayak macam zaman sekarang. Namanya kita gak wilayah takluk kan. Jadi pada waktu itulah lanun tuh nyulik bini belau di kebun. Pas belau datang, ndak lagi ada. Jadi itulah belau ngelihat ada kera, ada apa segala macam. Ngapa lagi belau kera nih mungkin jauh dia mah. Nah, itulah jadi bertemu belau kan orang. Tuh jurang bini kam lecurik dari lanun. Nah, itulah belau langsung balik. Belau muti cabi banyak-banyak. Nah, belau muat nyamu sejalan-jalan tuh daun pisang kering, daun apa kering tuh pokok belau bungkus pakai daun pisang, daun simpor belau bungkus. Jadi meriklah kabar belau tuh pun datuk-datuk lain. Akhirnya rupanya memang lakan ada lanun tuh datang dari arah sebelah barat. Nak nuju ke situlah. Pas ngalokan banyak nokan de culik. Jadi pada waktu itu Tuk Jangkak tuh lah bersiap. Tuk Jangkak tuh nyari kulit unam berguling belau dari jok gunung Batu Besi. Nah, itulah lah mulai kapal lanun datang belau pelasa pakai kulit unam tuh pecah kapal lanun. Kulit unam apa? Kulit unam tuh sejenis kerang unam dia. Nah, itulah. Jadi sampailah beberapa kapal lanun tuh ke Suak Beru. Nah, disitulah Datuk Nok 3 tuh Nok ngentamek lanun. Jadi Nok 3 itu pun punya ilmu kesaktian luar biasa. Jadi pada waktu itu mereka berunding, kita intip dulu lanun nih. Nah, nak ngelihat bini aku teh, dibawa ke jok kapal mana. Jadi Tuk Tugam nih lah mulailah nunu nyamu tuh. Belau limparkan nyamu nok lauda belau isi kan cabi apa teh. Menlah kena asap cabi, taulah kepedasan lanun. Nah, naiklah akhirnya belau ke bang kapal tuh pun datuk-datuk nok lain. Jadi Tuk Tugam tuh karena lanun tuh lah terberekok kena asap. Dia tugam dari belau ya, dicucok dari belau pakai urak sireh. Nah, itulah lanun tuh bematian. Itu juga Tuk Raipa kun Tuk Bugis monolanun. Jadi asal nama Suak Beru itu dari mayat lanun yang digerubuni ulat beru, sehingga akhirnya masyarakat menyebut tempat itu sebagai Suak Beru.